Parah. Ya, izin dikit. Masuk, Ya. masuk. Ya kan katanya Yesus Tuhan. Oke baik, coba kita baca di. Saya ingin tanya ke kakak Margaret ya. Lukas 2 ayat 22. Saya bacakan ya kak Margaret ya. Oke. Iya, iya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, manusia menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ini Yesus ya ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus dibawa untuk disunat Iya. menurut hukum Taurat kepada Tuhan. Dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana kak? Silakan. Tuhan yang mana? Kepada rohnya. Tuhan yang ada di dalam rohnya. Lanjut lopo. Angkat tangan. Ampun deh. Dalam Jadi Yesus begitu. Masya itu ada roh Tuhan. Jadi begitu Nana. Diserahkan kepada roh Tuhan. Ya, kamu aja yang menilai ya. Jadi ada Tuhan diserahkan Enggak kepada mana-mana. Tuhan. Maaf. Nah, jadi menurut Margareta ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan, betul? Oh, Betul? Tuhan Yesus itu kan Maha Kuasa, jadi rohnya Ah, ada di dalam dia. jadi Tuhan yang kelihatan diserahkan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, begitu? Ya begitu. Ah, itu begitu Nana. Berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhan kelihatan dan ada Tuhan tidak kelihatan. Ya Kak Palopo, mereka itu satu semua. Ya. Bagaimana bisa satu? Ada Bisa yang di dong, surga, tidak ada yang ada yang di mustahil bagi bumi. Tuhan Bang Palopo. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Bagaimana mau satu? Iya, kan Tuhan bisa di bumi dan bisa di surga Bang Palopo. Ampun. Nah, begitu Nana. Jadi kalau kita pakai akal budi tadi, disitulah Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, memakai akal. Ah, gitu. Ya. Sederhana kok, tidak susah itu tentang Tuhan, kata Yesus. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, Margaret malah menyembah Yesus. Disuruh menyembah Tuhan Allah, malah dia menyembah Yesus. Yesus berkata, Emangnya di atas Yesus Hamasiah masih ada Tuhan yang lain kah? adalah bapaknya. Tidak ada. Bapaknya? Dia Mana? tidak punya bapa. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh. Ya, itu pergi ke dalam rohnya sendiri. Hancur berkata. Padahal sudah jelas di situ nak. Dia berkata, ya kan? Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan kau mengatakan aku baik. Yang baik itu hanya Bapa di sorga. Gitu. Jadi Bang berbeda Palopo, percayalah antara meskipun tidak melihat. antara Bapa dan Yesus, berbeda. Bukan Yesus adalah Bapa. Jadi kalau Yesus masuk ke toilet, masa Bapa masuk ke toilet? Aneh-aneh aja. Selain Tuhan Yesus Hamasiah tidak ada Allah-Allah lain, tidak ada Oke. ilah-ilah lain. Kalau Yesus beol, masa Bapa beol? Kan tidak ada tertulis Yesus Hamasiah beol. Ada Berarti aja Bang Palopo berarti nggak ini. pernah beol. Berarti nggak pernah beol. Ya tidak ada tertulis di situ. Kan dia Yesus Tuhan juga nggak Tuhan. ada tertulis Kan dia di Tuhan, situ. tiada yang mustahil. Iya Tuhan Bagi kan juga Tuhan. manusia. Pasti dia beol dong. Bagi Tuhan Yesus Hamasiah tidak ada yang mustahil. Oh, ho, 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 ho. Amin.
Untung kau ndak di Manado. Kan Bang, pemimpinnya orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus Hamasia, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain, Allah-Allah lain tidak ada. Mati Mija. Ya, Tuhan, Coba kalau di Manado, udah lama ku culik ini anak. Tuhan bagaimana Bang kok inspirasi lagi di mana nih? Margaret? Itu Tuhan Yesus bagaimana kok tidak tahu musim buah-buah itu? Masa Tuhan tidak tahu musim buah-buah? Musim buah-buah, apa hubungannya, saudaraku? Ketika Yesus merasa lapar, maka dia pergi ke pohon ara dan tidak mendapati pohon ara itu berbuah, maka dia kutuk pohon ara. Laporlah pohon ara kepada Bapa. Akhirnya Yesus pun terkutuk di pohon. Dapat hukum karma. Itu manusia yang tidak berbuah, yang tidak menyebarkan Injil, dia akan dikutuk. Manusia mana yang tidak berbuah? Emang manusia punya buah? Yang ada itu laki-laki punya biji. Manusia yang tidak menghasilkan buah, dia tidak akan tinggal di dalam Yesus Hamasia. Mamai. Bisa dibayangkan Bang ya, kalau Margaret ini dipartner sama Pak Jody penginjil jalan, saya rasa mereka berdua dipukul di lampu merah ini. Kenapa harus dipukul? Kalian udah makan belum? Jangan lupa makan. Udah sayang, udah. Kalau kalian tinggal di dalam Yesus Hamasia, kalian akan kenyang seumur hidup, kenyang. Kenyang makan apa? Ada ayat mengatakan ketika aku lapar kamu memberikan aku makanan. Yesus saja lapar. Mengajarkan Bang, kita izin, supaya Bang. kita makan, ingat makan. Iya, kenapa kelapa muda? Oh, itu konteks ayat mana tadi tuh Bang ya? Memberikan Tunggu dulu. Ini kelapa muda ini perempuan atau laki-laki? penting kah Bang? Cowok itu cowok, ya. Oh, Bang berarti- Kristen. Nah, Enggak, tunggu dulu. kalau laki-laki Apa? bukan kelapa muda, kelapa tua. Ini kelapa apa ini? Kelapa muda ini cowok atau cewek? Apalah itu, apalah itu. Oke. Cowok aku Bang, cowok. Oke. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen aku Bang. Oke. Lanjut. Ya Bang, itu Bang soal apa? Memberi aku makan, apa tadi itu Bang PST bilang dia? Dia tadi mengatakan itu pohon ara dikutuk oleh Tuhan Yesus Hamasia karena tidak berbuah. Ya, itu benar. Sama seperti manusia yang tidak menghasilkan apa-apa akan dibuang. Yang dimaksudkan ini Kak dalam Matius, dalam Injil apa gitu? Ayatnya Oh, jelas. Sepertinya Pohon ara. Lukas ya, Lukas Tapi ya tadi bahaya Bang loh, Palopo. sebenarnya Oh, pohon bahaya ara. loh. Jadi kalau orang-orang kasihan yang mungkin dalam keterbatasan apa ya namanya itu orang-orang yang ini loh, muka seribu wajah itu apa? Ya, yang 1000 wajah. Ya, dia tidak itu kan- menghasilkan anak gitu ya. Itu kan tidak berbuah lagi tuh, jadi harus Iya, tidak berbuah lagi. dikutuk aja gitu, dibuang. Emangnya buat Tapi apabila dia menyampaikan Injil, dia berbuah. Dia itu berbuah dong. Emang ada orang-orang yang begitu menyampaikan Injil? Salah itu. Ada. Itu kejadian. Jadi pada lapar. Nah, kebetulan Yesus pergi, ada pohon ara. Nah, begitu. Dia pikir berbuah. Lupa. berarti abangnya ini Ah. sudah baca ya Alkitabnya dalam teks apa itu ya Bang?
Hah, gimana? Coba diulang bang. Coba Gimana, diulang. gimana, gimana? Sudah baca teks ayatnya ya, berarti di Injil apa gitu. Oh, Nggak pernah baca bang? Terus enak ini bang Polopo. Oh, enak. Abang kita ini buka Bible dia, keren. Ya, ada Bible situ ya. Ada Bible di situ. ada. Oh gitu, sabar ya. Nah enak ini. Kalau ada Bible enak. Kalau si Margareta ini aneh-aneh dia. Ada, aku baca ini Lukas 5 ayat 39. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, beda konteks, anggur yang tua beda itu konteks, lebih Kak. baik. Beda konteks Kak, beda. Lanjut. Lukas 19. Kau salah. Lukas 19 nomor 1. Buka S kelapa. Coba buka Lukas 19 nomor 1. Itu Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini kejadian ya. Nah, ini kejadian loh. Di situ Di mana ada ayat berapa itu Bang? Lukas 19. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Gitu Bang. Baca terus ke bawah. Ayat 2, di situ ada seorang Gini. Cara bacanya jangan pakai ayat supaya enak kita dapat. Coba. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Beda konteks ini Bang. Zakeus ini Bang. Tunggu dulu. Bang Palopo cari yang itu ya, di kutuk pohon ara tuh. Tunggu dulu. Tapi bagus Bang SK8 nih, dia bagus pakai data. Kalau Tunggu. Margaret Oh bukan itu ya. Soalnya Pasti Bang Palopo pohon ini ara- nggak jelas. Pohon ara semua di sini. 21 Bang Pelopo. Ayat 18. Matius 21 18. Matius 21:18 ya. Ya, sampai 22. Soalnya main pohon ara semua di sini. Matius 21 18 22. Matius 21:18. Aduh, kurang kopi kayaknya saya ini. Udah lupa ayat. Kopi dulu. Matius Yesus 21. mengutuk pohon ara yang nggak ada salahnya. Ya. Di sini Pada pagi hari dalam perjalanannya. ya. Baca. Nomor berapa Bang? Mana tadi sih itu turun ya? Dia, mana sih? Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah lapar, Tuhan lapar. Iya, Tuhan kan lapar. iya. Tidak ada yang mustahil baginya. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon ara, ngomong dia sama pohon nih, Tuhan ngomong sama pohon. Pohon, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini Tuhan ngomong kepada pohon ya. Dan ketika itu juga sangat keringlah baik. Ketawa pohon. sih Bang Polopo. Ya ini Tuhan ngomong sama pohon kok, nggak apa-apalah. Ya kan? Oke, terima kasih Bang Palopo. Tapi di situ kan Bang, itu ada murid-muridnya juga kan, serta ikut. Iya, coba dibaca dari atas Bang. Abang baca Matius 21 Bang. Jadi nggak usah pakai nomor ya, jadi enak kita bacanya ya, nggak usah pakai ayat. Silakan. Oke, 21. Pada pagi-pagi benar hari dalam perjalanannya kembali ke kota,
Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan Dan terus seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Haleluya. Benar Bang Terus. Palopo. terus Baik, beberapa. Hmm. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi bukan hanya berbicara soal pohon ara ya Bang itu ya. Hmm. Ya, jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta Kelakuan dalam manusia, doa, Bang. Hmm. Bang Palopo akan menerimanya. Coba kamu sekarang berdoa minta Pajero Sport. Bisa dong. Tidak ada yang Gini. mustahil bagi Sabar, Kak Tuhan Yesus. Margareta, sabar Kak Margareta. Kita meminta mobil Pajero Kak, apakah itu? Tapi kalau Tuhan melihat itu konteksnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, apakah itu akan dikabulkan? Apakah itu penting untuk kita juga, Bang? Begitu, Bang. Iya, kalau kita minta kan penting berarti. Gimana? Emang ada yang Iya, nggak kita butuh minta penting, Pajero? tetapi Tuhan mengetahui apa yang terbaik, apa yang Iya. dibutuhkan diri pribadi. Sesuai Saya kan rancangan butuh. Tuhan. Saya Sesuai kan rancangan butuh. Tuhan. Iya, abangnya butuh Tapi itu berarti bukan mengejar- rancangan Tuhan, sabar Kak Bang. Margareta, sabar Kak Margareta. Berarti itu dalam konteks itu Bang Palopo mengejar kekayaan dunia ya. Oh enggak, Sedangkan saya buat ajaran usaha kok. hidup dalam Buat rental. kesederhanaan. Saya buat rental. Oh iya, boleh bisa saja seperti itu. Berarti Oke. oh itu akan masuk berkat dalam usaha-usaha abang, misalnya dalam pekerjaan abang pasti akan terkabulkan jika abang memang meminati dan itu sesuai dengan kebutuhan abang. Kira-kira dikasih Kalau nggak emang kalau Tuhan saya Yesus minta berkehendak, Pajero Sport, pasti Bang? terjadi. Dikasih dong. Mengapa tidak dikasih? Dikasih Bang dalam waktu dan iya gitu Iya. dalam waktu Tuhan. Tapi saya sebenarnya Bang Eskelapa, saya tidak akan minta. Kalau saya sebagai seorang Kristen, saya tidak akan minta apa-apa daripada Tuhan. Saya cuma akan meminta Margareta menjadi yang kedua. Bang Palopo minta balikan sama mantan. Pasti Tuhan akan mengabulkannya. Percayalah Bang Palopo. Abang Saya akan berdoa aja. meminta Ya kepada Tuhan, saya mau kembali kepada mantan saya. Abang bilang, ya akan terkabulkan. Ya. Ya Tuhan, jadikanlah Margareta yang kedua di dalam hidupku. Ya salam. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti ajaran Santai Islam dulu gitu ya, kita Bang. Bang Eskelapa ya, intermezzo dulu, hiburan sedikit ya. Silakan. Oke. Yang dibawa amin ya. Itu Bang tentang pohon ara itu suatu perumpamaan. Iya, maksudnya begini loh. Kok pohon ara yang jadi contoh gitu loh. Padahal Nah, itu kan juga belum gini, Bang. musimnya. Mengenai pohon ara, Hmm. pohon ara itu masuk dalam konteks penulisan di mana Tuhan Yesus berada waktu itu. Pohon ara itu merupakan lambang simbol atau banyak ditemui di daerah itu. Maka dari itu Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius maupun kitab-kitab Injil sering menggunakan buah-buah pepohonan seperti pohon anggur, pohon ara dan lain sebagainya. Itu sebagai perumpamaan, mengumpamakan sifat manusia. Banyak juga tentang pohon anggur, penggarap-penggarap kebun anggur di situ berbicara tentang keadilan. Terus Itu suatu apa yang perumpamaan. mustahil gitu. Gini loh mustahil Eskelapa, kalau ingin itu kan mengajarkan. belum musimnya. Jadi ibarat begini, kita lagi nyari duren, tapi belum musim. Gitu loh. Bilang belum musim. Lah emang kan pohon ara itu apa? Dia kan musiman. Ya.
Pohon ara bermusim setahun 2 kali berbuah. Nah, setahun 2 kali. Setahun Itu 2 kali, itu bukan September dan musimnya. ketemu lagi di Maret. Dia Tapi yang kecuali dimaksudkan pada Tuhan di musim. situ, ini Sabar Bang. dulu, Bang. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Hmm. Tuhan maksudkan sikap manusia yang tidak mau berbuah. Buah apa? Ialah buah kebaikan, kasih, dan Buah roh. lain sebagainya. Buah-buah roh Ya, ya. buah-buah roh. Iya, Itu yang masalahnya dimaksudkan. ini Itu yang kejadian, dimaksudkan situ. Bang. Ini kejadian, bukan cerita gitu loh. Kecuali dia bercerita, mengumpamakan. Boleh masuk di akal, tapi ini sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Dia melintasi sebuah kota, lalu udah lapar nih. Nah, lalu dia ke pohon ara. Pohon ara di situ kan belum musim. Dengan niat ingin mengambil ara itu, tapi ternyata tidak berbuah gitu loh. Ini kejadian. Lalu dibawa diperumpamakan. Tapi di saat itu pohon ara itu sudah bermusim, Bang, di sana. Di mana ada bermusim? Pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus Hamasiah melintasinya. Makanya saya analogi tadi, belum musim duren dia mau makan duren, ya di mana? Nah, akhirnya dikutuklah pohon ara itu, padahal dia belum musim. Nah, dianalogikan kepada orang yang tidak berguna, begitu Bang. Palompo, Gampang kok ayat itu. Margaret ya, pelan-pelan. Coba. Di sini kan Bang, Tuhan Yesus Hamasiah itu mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi apa yang dikatakan Yesus Hamasiah itu benar-benar terjadi. Iya, salahnya di mana pohon ara itu? Orang dia belum musimnya loh. Belum musim. Belum musim Mau tapi dipaksa. dikutuk. Ini Bang, izin Bang. Itu dikatakan Ya, belum masuk, musim. masuk. Masuk. Tetapi gini Bang, kalau membaca tentang konteksnya di situ dikatakan itu sudah hampir musimnya. Itu sudah tentu ada buah-buah kecilnya. Namun Benar, saat itu Bang. Tuhan Yesus tidak mendapatkan buah di situ. Salah satu pun tidak ada buahnya, maka dari situ Tuhan Yesus mengutuk itu dan ingin mengajarkan kepada sikap manusia, jangan seperti pohon ini. Iya, dia kan udah lapar. Lapar Ya. kan dia. Dia tidak mau apa, jadi kejadian itu kan sebenarnya dia lapar, Bang. Dia lapar, niat untuk makan. Kecuali dia hanya mencontohkan, berarti tidak ada. Ini kan dia lapar di situ. Jadi ada keinginan untuk Bukan makan. dia Kan aja yang tidak. lapar Bang, semua murid-muridnya yang dibawanya Lapar semua. ke tanah Gitu Kanaan. loh. Di sini kan niatnya untuk makan, niat awalnya gitu loh, untuk makan. Nah, lalu dia mendatangi pohon itu, berarti dia tidak tahu gitu loh. Kecewa lah murid-murid. Apa kata murid? Waduh, kita lapar kok malah dikutuk gitu loh, bukannya dikasih buah. Kan gitu. Artinya di sini sebenarnya kalau kita mau ambil pesan moralnya, ya kan di sini begini. Seharusnya yang tidak bisa berbuat apa-apa itu kita berikan dia siraman rohani. Jangan malah dikutuk. Jadi kalau Poinnya orang yang jika Bang dengar Palompo dulu, percaya. dengarkan ya. Jadi orang yang tidak mengerti apa-apa kita analogikan pohon itu tadi. Nah, kalau orang tidak paham, ya kita kasih paham dong. Jangan malah disingkirkan. Begitu seharusnya kalau mau ambil pesan moral. Nah, orang yang tidak tahu apa-apa, emang dia berbuat, kan dia tidak tahu, lalu makin ditindas. Tidak begitu kalau mau ngambil pesan moral abangku. Contoh, Jauh ketika Bang, jauh. begitu, kalau kita mau ambil pesan sosialnya, ini malah pohon itu belum waktunya. Terus mau Abangnya dianalogikan pintar kali kepada ya orang yang untuk tidak tahu rangkai apa-apa. kata-katanya. Gitu. Tadi abang bicara soal konteks lapar, buah itu belum pada musim. Sekarang abang lari lagi ke
seperti yang Iya, saya jelaskan jauh. itu mencontohkan kepada sifat manusia. Tapi tadi abangnya cari tentang musiman buahnya. Nah, itu saya jelaskan itu tadi buahnya sebenarnya sudah berbuah karena sudah hampir musimnya itu bang. Kalau dari tulisan Di mana? Coba di mana? Di mananya? Di berapanya itu? gimana itu bang? Di mana? Coba baca dari atas deh. Di pinggir jalan, Bang. Di pinggir jalan itu melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain Sebelumnya, daun-daun. sebelum ayat itu yang sebelum Pada pagi hari dalam perjalanannya di kembali atasnya ke dulu, kota. di atasnya sebelum itu. Karena Lalu perikop ia ini meninggalkan itu ya. di atasnya kira-kira 2 ayat di atas. Datanglah orang-orang buta, ya. Atau ya. ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Marahlah mereka. Mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesua HaMasiah kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu? Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Begitu bang. Lalu lanjut. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesua HaMasiah merasa lapar. Di pinggir jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon ara itu, ya, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dah. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Benarlah, Bang. Benar. Mana musimnya di situ? Mana? Jadi tiada yang mustahil baginya. Nggak ada gitu loh. Jadi Ya, tidak dari situ selama. bang. Jadi kalau membaca soal Alkitab itu butuh penjelasan pendukung atau butuh konteks-konteks lain dari penulisan Alkitab ini. Seperti Alkitab Matius butuh buku penunjang untuk mempelajari lebih lanjut. Al-Quran gimana itu bang ceritanya? Kalau Di soal Al-Quran nggak ada cerita seperti itu bang. Al-Quran itu langsung dia, langsung dia tidak kayak ada cerita dulu kan. Kalau ini kan kayak semacam cerita. iya, Ada cerita kisah, tentang kebenaran firman kisah. Tuhan. Bukan kebenaran, itu kejadian. Aduh kamu nih, itu kejadian di situ. Kamu lihat kan kejadian dia berjalan, itu kan kejadian Ya, itu yang diceritakan. Semua kejadian diceritakan kan bang di sini. Yang diceritakan si penulis. Yang masalahnya penulis ini ada nggak di situ waktu kejadian itu? Siapa yang Penulis? menulis itu? Matius, murid dari itu sendiri gitu. Ada nggak di situ Matius? Gimana bang? Ada nggak Matius di situ? Tapi bukan itu masalahnya, bukan itu konteksnya. Bukan itu. Kita mau ambil pesan-pesan yang di bawah itu tadi Margareta, bahwa orang yang tidak berguna Ya. mending dimatiin aja, bukan dididik gitu loh. Jika kamu Seharus- percaya, Bang, apa saja yang Tunggu kamu dulu. minta. Tunggu dulu, pesan sosialnya yang mau diambil di situ menurut Margaret, kalau orang yang tidak berguna dimatiin aja, dikutuk gitu loh. Itu pesan yang mau diambil. Nah, kalau saya menilai, kalau mau mengambil pesan moral, orang yang tidak tahu itu seharusnya diberitahu supaya dia tidak tersesat. Jangan dimatiin. Kalau ini kan dimatiin dia itu. Pohon di situ nggak tahu apa-apa. Dikutuk, Bang. Nah, malah dikutuk pula. Apa urusannya? Seharusnya dia memberi buah. Dia memberi buah. Dianalogikan buah itu adalah pengajaran. Akan begitu. Kecewa dong murid-murid udah ikut dari belakang. Nah, asik nih makan ini kan buah. Malah dikutuk mati. Lapar lagi kembali murid-murid. Mana sih?
Ini kan bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Bagaimana mungkin? Mungkinlah, tiada yang mustahil bagi Yesus. Iya, karena dikutuknya sama dia. Ya, Dikutuk. jika Bang Palopo tidak menyebarkan Injil dan buah-buah rohani. Lah orang pohon aranya enggak, memang belum musimnya berbuah kok dikutuk. Gini Gimana Bang, sih? itu kan udah tadi Bang jelaskan, ada pendukung gitu. Para ahli juga, peneliti, sudah meneliti gitu kan. Seharusnya di situ sudah terdapat buah-buah kecil yang sudah bisa untuk dimakan, tetapi Di mana tidak itu? Di didapati mana itu? buahnya, Bang. Di mana Dalam itu ayatnya? konteks itu Bang, Di mana ayatnya itu? Di mana? Di mana? ayat itu tadi Bang, Iya, di mana tertulis itu? Sudah berbuah-buah kecil, di mana? dalam buku-buku penunjang para ahli. Di mana bukunya itu? Itu Abang kalau memang mau pendapat. belajar Itu tentang global, pendapat. seharusnya belajar memang penuh-penuh belajar gitu Bang. Itu pendapat. Silakan aja, tetapi dalil tidak mengatakan seperti itu. Berarti itu adalah tafsiran. Sementara di dalil tidak ada. Di sini Yesus berkata, Bang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, Bang Palopo, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja sebenarnya dapat melakukan apa yang kulakukan poinnya di terhadap situ, pohon Bang. itu. Jadi Tuhan Yesus tidak terlalu pentingkan soal duniawi perut atau apa itu Bang, tapi perlakuan manusia Bang. Jika engkau atau jika orang-orang percaya, mereka semua bisa meminta. Dan ayat berikutnya itu Dalam Bang. keadaan lapar, Bang, dalam keadaan lapar, jika Abang Dan Mas. apa sih Iya, yang kamu kalau Bang? minta Itu doang kan nggak poinnya. kerja nggak dapat. Kalau lapar kerja, itu Iya, poinnya. haruslah kerja, Alkitab aja suruh gitu Bang. Iyalah. Terus Artinya di sini setiap orang memang harus berusaha dan meminta. Jangan meminta nggak kerja. Nggak Tapi kalau Bang Palopo Iya, bimbang, kan masih nggak ada yang bimbang, bilang Tuhan minta- tidak minta beri. nggak kerja. nggak ada itu. Ya kan nggak ada yang bilang, abangnya aja tadi yang bilang minta harus kerjain. Bang Palopo masih bimbang, dia milih Pajero atau Ras atau Enggak, saya Lamborghini. udah Pajero tadi mintanya Masih juga bimbang, masih bimbang, mau buat Nah, apa gitu. izin. Sebenarnya kalau saya tanggapi itu, saya amati, seharusnya Yesus ini kan Tuhan. Menurutnya Kak Margareta kan tiada yang mustahil. Iya, Yesus Nah, Tuhan. di situ kan Yesus berharap pohon ara itu ada buah. Seharusnya sekonyong-konyongnya penuh buahnya waktu dia mendekati itu, karena Yesus berharap dia ada buah. Betul, dia karena ada lapar. Tuhan harusnya. Buktinya terbalik, nggak ada buah. Ayo. Oke, gini Bang, berbicara soal itu, Tuhan Yesus pernah dicobai juga di padang gurun. Ada iblis menyuruh untuk mengubah batu jadi roti, tapi tidak dirubah. Karena Tuhan Yesus bukan yang pertama itu tidak mau taat tunduk kepada iblis. Dan kedua itu ajarannya tidak mementingkan makanan jasmani saja. Bukan itu Bang. Itu waktu dia minta itu sudah habis tepungnya. Gimana habis tepungnya? Nah, dia sedang di padang gurun. Sedang di gurun, gimana mau ada tepung di sana? Emang ada tepung di gurun ya? Ini Bang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, kata Yesus Bang. Tetapi juga jika kamu Bang Palopo minta Fortuner, akan diberi. Terangkat dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah Margareta sebagai yang kedua. Amin. Amin. Jika Tuhan Yesus tidak mengkehendaki, tidak akan terjadi. Karena rancangan Tuhan Yesus Hamasia lebih indah pada waktunya. Ya, tapi satu pertanyaan saya Margaret. Seharusnya pada saat itu keadaan murid-muridnya dan Yesus pun lapar. Kan jelas itu Tuhan lapar. Loh, waktu dia mendekati pohon ara itu, dia berharap ada buahnya. Masuk akal nggak Tuhan tidak bisa mengatakan berbuahlah pohon ara? Harusnya seperti itu, harusnya ada buahnya. Bukan nggak ada buahnya. Kalau kita mau secara Kok abang logis. yang ngatur Tuhan gitu? Kan nggak mungkin toh. Nah,
Loh, kan Margareta bilang tak ada yang Kemauan mustahil. ya, kemauan Suka-suka Tuhan. Tuhan, Bang. Iyalah Suka-suka kemauan. Tuhan. Suka Tuhan. Ya, 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 ya. Kan abang nggak bisa mengomentari sekarang kan bang. Seharusnya abang ada di situ, ada dalam peristiwa itu, baru abang bisa Bang. bilang gitu. Suka-suka Tuhan, Bang. Semua kan ada waktunya. Tuhan Yesus sendiri bilang semua ada waktunya. Es kelapa. Sedangkan untuk mujizat saja bang, waktu di Kana itu sebenarnya belum waktunya, tapi karena Bunda Maria sangat meminta jangan sampai tuan rumah malu. Di situ Tuhan Yesus bilang belum waktunya. Gitu kan bang? Es kelapa. Es kelapa. Tapi Yesus itu benar-benar Tuhan. Soalnya masalah buah-buah saja ribet begini. Tuhan, Bang. Benar Tuhan. Harusnya siapa yang mau bicara kak? Oke, thank you. Silahkan. Kan bukan hanya itu tentang buah dalam isi Alkitab atau firman Tuhan, Injil dan apa semuanya itu. Semuanya itu hanya dipakai untuk menegur sifat-sifat manusia, untuk meyakinkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang dijanjikan dalam berita nabi-nabi terdahulu. Yuk ganti topik. Ya, saya ingin bertanya ke Bang Eskelapa. Menurut Anda, apakah Tuhan itu adil? Gimana bang? Menurut Anda, apakah Tuhan itu maha adil? Siap, saya rasa sendiri bang. Oke, baik. Pertanyaan saya, tolong Anda buka di Matius 15 ayat 24. Silakan. 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, adilkah Tuhan? Apakah di dunia ini hanya orang Israel? Yesus Tuhan hanya diutus untuk orang Israel? Silakan. Kan orang Israel, Bang. Suku Yehuda. Tunggu Bang. Tunggu Kak Margareta. Nanti dengan Bang Pelopo Margareta ya. Es kelapa. Es itu. Si Al itu. Es kelapa Jawab. muda. Oh, belum dijawab. Macet. Dengan kali. Ya udah. Pertanyaan saya tadi kan gampang ya Kakak Margaret ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, katanya Bang Es Kelapa, Tuhan itu maha adil, dia setuju. Nah, sedangkan di Matius 15:24, Yesus berkata dengan tegas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya, Bang Al itu kan domba-domba yang hilang juga toh. Sebentar Kak, untuk orang Israel aja kan, adilkah di situ Tuhan? Di mana titik keadilannya kalau memang dia hanya datang untuk orang umat Israel, sedangkan dunia ini Nya begitu dulu luas. sudah ada bangsa Indonesia kah? Loh, dunia ini begitu luas Kak. Sedangkan bangsa Rum ada, Roma, Yunani, Mesir. Jangan gajah Indonesia dulu yang jauh-jauh, di dekat-dekat Israel aja kan banyak. Mana Bang tahu? Kanaan loh. Itu kan cerita tentang perempuan Kanaan yang meminta di Matius 15 itu. Ceritanya begini Margaret, tolong dibaca nanti ya. Itu tentang seorang perempuan ibu-ibu yang meminta pertolongan kepada Yesus yang kebetulan lewat di situ dengan murid-muridnya agar anak dari ibu ini disembuhkan yang sedang kerasukan roh jahat. Tetapi apa kata Yesus? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dia menolak ibu itu. Namun karena murid-murid yang memaksa, guru, suruhlah orang itu pergi, dia teriak-teriak. Terus dari tadi, dia teriak-teriak terus. Maka Yesus berhenti. Terus perempuan itu menghampiri dan sujud kepadanya. Tuhan, sembuhkanlah anakku, dia sedang kerasukan setan. Kemudian Yesus menjawab kan, tidak layak roti yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing, guguk. Itu. Kemudian perempuan itu Ayat jawab. mana kau baca Bang? Matius 15 adik.
Iya. Oke, Bang. Dan terima kasih. sebentar Saya ingin sedikit. menjawab Dan sedikit. perempuan itu mengatakan, bukankah guguk juga layak makan remah-remah atau sampah-sampah makanan yang jatuh dari meja tuannya? Lalu Yesus menjawab, besar imanmu ibu. Oh, Terjadilah itu kepada. Abang udah dapat sendiri jawabannya loh. Silakan. Adil enggak Tuhan untuk diutus untuk satu bangsa aja Israel? Silakan Bang Es Kelapa. Berbicara soal adil, tapi konteks ini berbicara soal iman, Bang. Di situ perempuan Kanaan. Enggak. Di situ ketegasan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada domba. Abang baca ulang coba 15:24. Silakan. Udah baca, Bang, udah baca. Ya, itu dia diutus untuk siapa, Bang? Iya, tapi jawaban Tuhan Yesus di situ untuk apa, Bang? Untuk perempuan kan, Bang? Di situ perempuan itu dikatakan ia seorang Kanaan. Kanaan berarti bukan berasal dari Israel. Jadi anggapan waktu itu berarti orang tersebut, perempuan tersebut bukan orang yang dikatakan kudus, atau bisa dibilang dia orang yang kafir gitu ya, Bang. Itu konteksnya kan, Bang, di situ. Jangan hanya baca satu ayat, dia harus baca secara keseluruhan. Di situ Tuhan Yesus mau menguji iman dari orang itu. Kalau abangnya berbicara tentang keadilan, di sini Tuhan Yesus berbicara tentang pengujian. Ia menguji iman perempuan itu, seberapa percaya. Bukan tentang keadilan. Ya, sekarang saya tanya lagi. Apakah Yesus diutus hanya untuk semua umat atau hanya untuk Bani Israel? Sesuai Oke, perkataannya gini, Bang. di Matius tersebut. Sekarang abang lihat, apakah hanya orang Israel yang beragama Kristen, yang percaya? Oke, baik. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Tunjukkan. Yesus ayat. tidak membawa agama Kristen, Nah, tadi tapi Anda sebutkan Kristen, Bang. Kristen pengikut-pengikut Kristus. Ya, di mana ayatnya, Bang? Kalau Yesus itu yang membuat agama Kristen. Kisah para Rasul, Bang. Ya, itu sih sebenarnya Rasul. Silakan Bang Pelopo atau Bang Node. Oh, Kita yang mengikut Yesua, kita yang mengikut Tuhan Yesus Hamasia, bukan Tuhan Yesus Hamasia mengikuti kita. jadi poinnya di situ Tuhan tidak adil menurut saya karena Yesus sendiri berkata dengan tegas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Wis, Di situ abang perempuan framing. itu, sebentar, Paten kali. bahkan perempuan itu dibilang anjing. Pantaskah Tuhan mengatakan kepada ciptaannya yang manusia yang merupakan manusia adalah makhluk yang paling mulia di dunia ini? dari Itu semua perempuan Kanaan, Bang, bukan perempuan Israel. Iya, dibilang anjing, guguk. Pantas nggak Tuhan mengatakan demikian kepada orang yang meminta pertolongan kepadanya? Coba Ya, pakai akal, tepat Bang. sekali, Pakai Bang. akalnya. Di situ kan, oke, di situ kan Bagi Tuhan konteks- tidak ada yang tidak pantas. Loh. Oh, jadi kalau Margaret dibilang anjing sama Tuhan pantas? Pantas. Oh, mantap. Ya. Silakan Bang, pantas kan. Ya, gimana Bang? Es kelapa. sorry, Kak Margaret sebelumnya Kristen apa ya? Aku, orang tua aku Katolik, tapi mertuaku Protestan. Wanis Aku dia, ikut Wanis. suami Protestan. Protestan Lutheran, Calvinis.